Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas rahmat dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita. Pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul, baik secara online maupun saudara-saudari ada di tempat ini. Kita boleh bersama-sama untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Wan Guo, 你们都当赞美耶和华；万民啊，你们都当颂赞他，因为他向我们他死喜爱。耶和华的诚实存到永远。你们要赞美耶和华。Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau yang Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Kami senantiasa bersyukur kepada-Mu atas seluruh berkat yang Engkau berikan kepada kami, yang tiada henti-hentinya Engkau senantiasa menyertai kami dan memberikan pengharapan kepada kami. Ya Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami ingin datang ke tempat-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau mau mempersiapkan setiap pribadi kami masing-masing, dimanapun kami berada, baik yang di rumah maupun kami yang pada saat ini bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami. Sucikan dan kuduskan dan layakkanlah kami untuk datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Baik. Kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma, yang Kau berikan atas dasar kasih-Mu dengan pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib yang menyertai kami. Kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh mengenal-Mu, kami boleh percaya kepada-Mu. Ya Bapa yang di surga, kiranya Engkau juga senantiasa menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga selesai nantinya Engkau menyertai ya Bapa. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau juga sertai ya Bapa. Engkau tambahkan hikmat dan bijaksana dari Panggung surgawi. Ya Bapa yang di surga, dimanapun pada saat ini saudara-saudara kami ini berada ya Bapa, apapun pergumulan mereka, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Engkau lawat mereka satu persatu, Engkau menyertai mereka, Engkau menghiburkan mereka di mana mereka merasa susah hati saat ini. Dan juga di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam pergumulan ya Bapa, Engkau pulihkan tubuh fisik maupun jasmani mereka dan tubuh rohani mereka. Kiranya Engkau menyertai mereka ya Bapa dimanapun mereka berada. Sekali lagi ya Bapa, kami mohon Engkau menjamah mereka, Engkau menyentuh hati mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali dan mereka boleh dikuatkan kembali imannya. Ya Bapa di surga, kami serahkan seluruhnya ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi, layakkanlah kami untuk datang ke hadapan-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah itu adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia. Allah adalah satu-satunya harapan kita. Untuk semuanya itu ya Bapa, hanya dengan satu cara kita boleh membalas kasih setia Allah, yaitu dengan segenap hati kita menyembah Yesus kita, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama buka suara dan naikkan pujian ini. Kita bersyukur padanya untuk selama-lamanya. Oleh karena Yesus kita punya harapan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidup ke dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah kan ku balas segala kebaikan-Mu? Senap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Senap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mengapa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Senap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Senap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, kami senantiasa ingin berseru kepadamu, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan sandaran kami.无论你能想你，我愿一生全心赞美你奇妙全能的大爱。你是我安慰时，我避难所和力量，我的一切每个细细。永远不住敬拜你，
向主欢呼，眼前的羊身上，颂赞荣耀能力归于君王，众山跪拜，众海洋欢呼，歌颂主的生命。我要欢唱你大能的作为，我要永远爱你，永远要听，无一事无能与你的应许相比。主耶稣，我救主，无论你能相依，我愿一生全心赞美你奇妙全能的大爱。你是我安慰师，我避难所和力量，我的一切每个气息永远不住敬拜你。向主欢呼，眼前的羊身上，颂赞荣耀能力归于君王，众山跪拜，众海洋欢呼，歌颂主的生命。我要欢唱你大能的作为，我要永远爱你，永远要坚定，无一事无能与你的应许相比。Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakui iman kita. Dalam bahasa Mandarin kita sama-sama mengucapkannya. 使徒信心，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri kita, kita naikkan sebuah pujian. Kita rindu akan firman Tuhan seperti air yang mengalir di sungai, seperti rusa yang merindukan sungainya. Karena firman itu adalah kekuatan dan perisai bagi kita. Dan Yesus sangat berarti dalam kehidupan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Rusa
sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari kita sembah Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Yesus sekali lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepada rohku mau berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar semuanya? Dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa bersama dengan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Surosita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati dalam doa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama datang beribadah di hadapan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga mau bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa yang menolong kami, membuka hati dan pikiran kami. Kami rindu firman-Mu dapat mengubah hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah umat Kristen di dunia. Nas firman Tuhan diambil dari Matius pasal 5 ayat 13-16. Matius pasal 5 ayat 13-16. Saya akan membacakannya. Matius pasal 5 ayat 13-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menyalakannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian,
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat Kristen di dunia, kita ini adalah garam dan terang dunia. Inilah gambaran yang Yesus lukiskan bagi kita sebagai orang Kristen. Bagi orang Yahudi, terang dan garam merupakan kebutuhan yang diperlukan setiap hari. Pada saat matahari terbenam, pada malam hari, dan di tempat yang gelap, terang itu sangat diperlukan. Orang Yahudi menggunakan garam untuk berbagai keperluan. Pada umumnya, mereka menggunakan garam untuk memberikan rasa pada makanan, dan juga untuk memurnikan atau mengawetkan makanan. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kita diberi tugas untuk memberi rasa pada dunia yang egois dan apatis ini. Sama seperti garam yang berguna untuk memurnikan dan mengawetkan, kita juga diberi tugas untuk memperlambat dan mencegah dosa atau kejahatan yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita dapat menjadi garam dunia? Kita tidak bisa menjadi garam atas usaha dari kita sendiri. Untuk dapat menjadi garam, kita harus terlebih dahulu ditransformasi oleh Allah. Kita perlu diubah terlebih dahulu sehingga kita memiliki kualitas kerohanian seperti yang terdapat dalam ucapan bahagia. Konteks dari menjadi garam dan terang dunia adalah ucapan bahagia yang merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Mereka yang menjadi garam dan terang dunia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang menjadi garam dan terang dunia adalah orang yang berduka cita karena dosa. Orang yang menjadi terang dan garam dunia adalah orang yang lemah lembut. Mereka adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang Kristen yang memiliki kualitas kerohanian seperti inilah yang disebut garam dan terang dunia. Mereka inilah yang akan memberikan dampak pada lingkungan di mana mereka berada. Di ayat selanjutnya, Yesus memperingatkan kita, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika garam itu tidak lagi berfungsi sebagai garam, maka garam itu telah menjadi tawar. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Apakah garam itu bisa kehilangan rasanya? Bapak Ibu yang terkasih, pada zaman dahulu, garam yang dipakai oleh orang Yahudi berbeda dengan garam yang kita pakai pada saat ini. Orang Yahudi biasanya mengambil garam dari Laut Mati. Garam yang diambil dari Laut Mati itu tidaklah murni sodium klorida atau NaCl seperti garam kita sekarang. Pada masa itu, garam mengandung beberapa jenis zat dan mineral yang lain. Saat dipakai untuk memasak, maka sodium klorida atau NaCl akan larut untuk memberi rasa. Dan yang tersisa adalah zat dan mineral yang lain yang sudah tidak berguna lagi. Lalu apa yang dimaksud dengan garam menjadi tawar atau kehilangan rasanya? Kata Yunani dari menjadi tawar adalah morante. Morante artinya adalah menjadi bodoh. Garam itu telah menjadi bodoh. Kebalikan dari bodoh adalah bijaksana. Bapak Ibu, orang yang bijaksana berbeda dengan orang yang pandai atau pintar. Orang yang pandai atau pintar belum tentu memahami hal-hal yang rohani. Orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki kualitas kerohanian seperti yang terdapat di dalam ucapan bahagia itu. Sama seperti garam yang bisa menjadi tawar, orang Kristen juga bisa kehilangan kualitas kerohaniannya. Orang Kristen yang telah kehilangan kualitas kerohaniannya adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5. 2 Timotius 3 ayat 2-5. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai,
suka mengejek orang, tidak mau mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Orang Kristen yang sudah menjadi tawar masih akan tampak seperti orang Kristen. Mereka adalah orang Kristen nominal yang masih rajin mengikuti kegiatan kekristenan. Mereka masih datang beribadah dan mengikuti liturgi kekristenan. Tetapi kehidupan mereka tidak berubah sama sekali. Bagi mereka, ibadah hanyalah sekedar rutinitas. Mereka memungkiri kekuatan dan kuasa Allah. Bapak Ibu yang terkasih, garam bekerja dengan cara memberi diri dan melarutkan diri. Dengan melarutkan diri, maka garam akan memberi rasa pada makanan. Terang juga bekerja dengan cara yang sama. Lilin harus terbakar agar dapat memberikan terangnya. Ketika garam menolak untuk memberi dirinya untuk larut, maka garam itu tidak akan berguna. Garam itu akan tetap berupa butiran-butiran yang tidak memberi rasa. Dalam pelayanan, kadang mungkin kita pernah bosan atau lelah. Kita merasa saya telah memberi terlalu banyak. Saya telah memberi waktu saya, tenaga saya, uang saya. Saya sudah cukup berkorban dan lelah. Saya merasa semua ini sudah cukup. Saya bisa menggunakan semua yang saya miliki untuk hal-hal yang lain. Ketika kita mulai berpikir dengan cara yang demikian, kita juga akan menjadi tawar. Kita tidak lagi berfungsi sebagai garam yang memberi diri. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tidak mau lagi larut, maka kita akan menjadi tawar. Oleh karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Jika kita tidak mau terus-menerus memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Yesus, kita tidak dapat menjadi muridnya. Karena kita akan berhenti memberi diri, kemudian menjadi tawar. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar berita tentang seorang pendeta di Surabaya. Dia melakukan pelecehan terhadap jemaatnya. Dia sudah melakukan perbuatan dosa ini bahkan selama bertahun-tahun sambil bisa tetap melayani. Ketika peristiwa ini terungkap, dia ditangkap dan ditahan. Peristiwa ini tentu mengguncang gereja, keluarga, istri dan anak-anaknya. Dari peristiwa ini kita bisa belajar, ketika garam itu menjadi tawar, garam itu tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Ketika orang yang bijaksana itu telah menjadi bodoh, dia bukan hanya mempermalukan Allah, bahkan dunia akan melecehkan dia. Di ayat yang ke-14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudari terkasih, menjadi terang dunia adalah tugas yang paling utama dan mulia yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Umat Kristen dipanggil untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Sama seperti garam, untuk menjadi terang, kita memerlukan anugerah dan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Kita terlebih dahulu harus dilahirkan kembali untuk menjadi manusia baru yang meneladani Yesus. Menjadi terang dunia adalah panggilan untuk menjadi sama seperti Yesus. Orang dunia tidak akan dapat menemukan terang itu dimanapun selain dalam diri kita. Dalam Yohanes 9 ayat 5, Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus telah pergi kepada Bapa di surga. Maka tugas untuk menjadi terang dunia telah sepenuhnya diserahkan kepada kita. Adalah tugas kita menjadi terang itu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk waktu selanjutnya kita akan belajar 2 poin. Bagaimana secara praktis kita akan menjadi terang di dunia ini. Yang pertama, untuk menjadi terang, mari kita lihat apa yang diajarkan Yesus. Karena Yesus adalah terang yang sejati itu. Mari kita lihat di Matius 11 ayat 29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yesus. Kita bisa belajar bagaimana cara Yesus
mengajar, dan melakukan mujizat. Tetapi Yesus tidak meminta kita melakukan semua itu. Yesus hanya meminta kepada kita untuk melakukan hal yang sederhana, yaitu menjadi lemah lembut dan rendah hati. Yesus berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Di dunia yang angkuh dan congkak ini, satu-satunya yang Yesus ingin kita pelajari terlebih dahulu adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ini adalah pelajaran paling mendasar, karena tidak ada seorang pun yang disebut orang Kristen dikenal karena kesombongannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu pernah mendengar tentang Mahatma Gandhi. Dia adalah tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara yang damai. Di dalam hidupnya, Mahatma Gandhi sering mengutip dan meneladani ajaran Yesus, terutama dalam khotbah di bukit di Matius pasal 5-7. Dia terinspirasi untuk memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Suatu kali seorang misionaris bertemu dengan Gandhi. Misionaris ini bertanya, "Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa kelihatannya Anda menolak dengan keras untuk menjadi pengikutnya?" Gandhi menjawab, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda." Gandhi juga berkata, "Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini." Mengapa Gandhi berpandangan seperti itu, Bapak Ibu? Kita akan mengerti mengapa Gandhi mempunyai pandangan seperti itu jika kita melihat pada apa yang dialaminya. Pada masa mudanya, ia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan yang menjalani sistem apartheid pada waktu itu. Sebagai seorang anak muda, Mahatma Gandhi sangat tertarik dengan ajaran kekristenan. Dia rajin mempelajari Alkitab dan juga ajaran-ajaran Yesus. Dia serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen. Dia lalu mencari sebuah gereja yang dekat dengan tempat tinggalnya. Di minggu pagi, saat ia mau melangkah masuk ke gereja, seorang penerima tamu menghalang langkahnya. "Mau kemana kamu, orang kafir?" tanya seorang pria berkulit putih padanya dengan nada yang angkuh. Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah di sini." Penerima tamu itu membentaknya dengan berkata, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyalah dari sini, atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar." Ini adalah suatu tindakan keangkuhan dan kesombongan dari seorang yang seharusnya mewakili Kristus. Tindakan ini menghentikan langkah seorang Gandhi untuk mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah karakter yang sangat ditekankan oleh Yesus. Ini adalah pelajaran yang paling mendasar bagi setiap orang Kristen. Kelemah lembutan dan kerendahan hati dapat dilakukan oleh setiap orang, oleh segala kalangan. Tidak memerlukan jabatan yang tinggi ataupun sekolah yang tinggi. Setiap orang percaya memiliki mimbar yang disebut mimbar kehidupan, walaupun ia tidak pernah berkhotbah sekalipun di atas mimbar gereja. Ada kalimat yang mengatakan, "Actions speaks louder than word." Perbuatan berbicara lebih keras dari perkataan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 5, Paulus mengingatkan kita, "Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat." Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk memiliki kelembutan hati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan, apakah kita dikenal sebagai orang yang lembut hati di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di lingkungan gereja, atau di antara teman-teman kita. Poin yang kedua, agar kita bisa menjadi terang, dapat kita lihat dari apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 14-15. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 14-15. "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib
dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Paulus berkata angkatan ini disebut angkatan yang bengkok hati dan sesat? Paulus berkata demikian karena banyak sekali orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat di mana-mana orang bersungut-sungut dalam percakapan. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Banyak orang bukan hanya bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, tetapi kita bisa melihat meningkatnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan juga angka perceraian. Namun jika kita ingin menjadi terang, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu yang terkasih, adalah sangat penting bagi kita untuk tidak bersungut-sungut. Banyak sekali orang tidak sadar bahwa bersungut-sungut itu merupakan dosa yang amat besar di mata Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 10 dikatakan, dosa bersungut-sungut itu disetarakan dengan dosa pemberhalaan, percabulan, dan mencobai Tuhan. Dosa bersungut-sungut akan mendatangkan penghukuman yang keras dari Tuhan. Bagi orang yang bersungut-sungut, mereka tidak pernah tahu apa itu arti dari sukacita. Kita tidak bisa menjadi terang jika kita bersungut-sungut. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi terang melalui perilaku dan kehidupan kita sangatlah penting sekali. Menjadi terang artinya tidak ada kegelapan. Kita tidak takut orang melihat bagaimana kehidupan kita. Kita tidak takut orang melihat cara kita berurusan dengan istri kita. Cara kita berurusan dengan suami kita. Cara kita berurusan dengan anak-anak kita. Kita tidak mempunyai aib atau noda yang perlu untuk kita tutup-tutupi. Kita dipanggil untuk menerangi orang melalui perbuatan baik, bukan hanya dengan kata-kata. Mahatma Gandhi berkata, bunga mawar tidak perlu berkhotbah. Ia hanya menebarkan wewangiannya. Aroma itu adalah suatu khotbah yang tersendiri. Aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dari wewangian bunga mawar. Injil itu lebih kuat kuasanya saat kita hidupi ketimbang dikhotbahkan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat Allah, setiap orang memiliki terang yang berbeda-beda. Seberapa besar terang yang ada pada diri kita masing-masing tergantung dengan pertumbuhan kerohanian kita. Ada orang yang terangnya 5 watt, ada orang yang terangnya 10 watt, ada orang yang terangnya 50 watt, dan ada juga yang 100 watt. Namun Bapak Ibu, sekecil apapun terang kita, terang itu akan menjadi sangat menonjol di tengah-tengah kegelapan. Malah semakin gelap akan semakin mencolok terang kita. Itulah sebabnya Yesus meminta kita tidak bercahaya hanya di dalam gereja. Kebanyakan orang bercahaya hanya ketika mereka berada di dalam gereja. Mereka mengenakan pakaian dan perilaku yang terbaik hanya selama 2 atau 3 jam saat beribadah di gereja karena ada pendeta dan saudara-saudara yang seiman. Tetapi kita dipanggil bukan untuk menjadi terang gereja saja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Semakin gelap akan semakin bersinar terang kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, kita adalah garam dan terang dunia, Dia ingin agar kita tetap menjadi garam dan terang, meskipun kita berada di dalam tekanan, kesusahan, dan penderitaan. Untuk itu mari kita lihat 2 ayat sebelumnya, yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 11-12, yang merupakan konteksnya. Matius pasal 5 ayat 11-12, berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yesus adalah terang dunia yang paling cemerlang. Dia bersinar dengan sangat terang. Tidak ada orang yang terangnya melebihi terang dari Yesus. Tetapi apakah Yesus diterima oleh dunia ini?
Alkitab mengatakan mereka menolak terang itu. Malah justru karena terang itulah, maka Yesus menghadapi perlawanan yang paling hebat dari dunia atau kegelapan. Dunia membenci terang itu sehingga menyalibkan Yesus. Ketika kita menjadi terang demi kebenaran dan menaati firman Tuhan, kita mungkin saja akan dianiaya. Penganiayaan itu bukan saja datang dari dunia, tetapi penganiayaan itu juga bisa datang dari gereja. Dikatakan di dalam ayat yang 12, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nabi-nabi Israel bukanlah dianiaya oleh bangsa-bangsa lain, tetapi oleh bangsa Israel sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita menjadi terang dan garam, kita mungkin akan dicela, dianiaya, dan difitnah dengan segala yang jahat. Mungkin orang akan membenci dan menganiaya kita karena kehidupan kita dan keberadaan kita membuat mereka merasa tidak nyaman dengan dosa-dosa mereka. Penganiayaan itu bukan saja dalam bentuk fisik, tetapi juga mental. Ketika kita mengalami penderitaan dan penganiayaan, Yesus meminta kita agar terus bertahan, karena hadiah dari surga sangatlah besar. Apapun penderitaan yang kita alami, tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, Yesus ingin agar kita senantiasa berbahagia dan bersuka cita. Dengan demikian, terang kita akan terus bercahaya dalam keadaan yang bagaimanapun, sehingga kehidupan kita memuliakan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberikan tugas yang besar dan mulia kepada kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Kami memerlukan anugerah dan pertolongan-Mu, Bapa, karena tanpa kuasa-Mu yang bekerja dalam diri kami tidak bisa menjadi terang dan garam dunia. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tolong kami, Bapa, agar kami dapat menjadi garam dan terang di dunia ini, dimanapun kami ditempatkan. Kiranya kami dapat senantiasa bersuka cita dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita angkat sebuah pujian. Lagu ini berjudul Tuhan adalah kekuatan kita. Ya Tuhan, memang Engkaulah keselamatanku. Tuhan, Engkau adalah pertolongan setiap saat dalam kesulitan. Sebagaimana gunung-gunung mengelilingi Yerusalem, maka Engkau juga mengelilingi dan melindungi kami selamanya. Engkau adalah Tuhan dan kekuatan kami. Engkau adalah menara yang tinggi bagi kami, batu yang kuat menjadi pondasi kami. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan dan harapan kami hanya ada pada-Mu saja. Mari kita berseru, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku. 你是个我的拯救，你是我患难中随时的帮助。众山这样围绕耶路撒冷，你必围绕我到永远。主，你是我力量，主，你是我好爱，艰苦磐石我心靠，你必不动摇。主，你是我力量，主，你是避难所，
我的盼望只在乎你，我的时刻，我的帮助，你是我患难中随时的帮助。众山这样围绕耶路撒冷，你必围绕我到永远。主，你是我力量，主，你是我靠带，艰苦磐石我心靠，你必不动摇。主，你是我力量，主，你是避难所，我的盼望只在乎你，我的盼望只在乎你。Doa Bapa kami，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Yen wo Chủ Giêsu Kitô的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 感谢亲爱天父，感谢亲爱天父，感谢在天上的父，感谢亲爱的天父，阿们。Ibadah selesai. Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan juga memimpin setiap langkah kehidupan daripada Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama yaitu bahwa kita akan mengadakan kembali webinar ya, yang diselenggarakan oleh Family Fellowship MDC, yaitu pada tanggal 3 bulan Desember, ya, jam, bahkan juga link, Zoom, YouTube, pembicara semuanya nanti akan di-share di dalam grup MDC dan Family Fellowship melalui WhatsApp. Jadi Bapak Ibu silakan memperhatikan di dalam grup kita. Bahkan juga saya sungguh berharap kita boleh bergabung di dalam webinar ini ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, yaitu kita akan mengadakan pendalaman Alkitab yang akan dimulai pada bulan Januari. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti, silakan mendaftarkan diri kepada Contoh Albert ya. Dan saya sungguh berharap kita semua boleh bergabung juga ikut di dalam pendalaman Alkitab ini, sehingga kita boleh semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian dan juga pengenalan kita akan Tuhan. Dan juga yang terakhir Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan ucapan syukur, silakan memberikannya dengan transfer ke nomor rekening yang ada, bahkan juga yang ada di dalam layar ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. God bless.